Udah terlihat belum si PPT-nya? Udah aman. Yang record Oh, iya. siapa? Apa? Oh, udah Oh, iya. Ntar aman ya? nunggu Fadli bang. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan eh, pembahasan yaitu encapsulation dari dari pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak. Oke, kita langsung lanjut aja ke slide selanjutnya. Boleh, Rama? Oke, sebelum itu di kelompok kita itu ada 4 anggota. Sebelumnya itu ada saya Fadli Fakal Fatah dengan NIM 04, dan selanjutnya itu Ismet Maulana, yang selanjutnya itu Ramadan Umbara, dan selanjutnya adalah Ezra, dan ini pendahuluan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang enkapsulasi dalam Java, salah satu prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek. Enkapsulasi sendiri berfungsi untuk menyembunyikan data dan menjaga integritasnya agar tidak bisa diakses sembarangan. Misalnya, dalam kehidupan nyata, kita bisa membandingkan enkapsulasi dengan kotak hitam di pesawat. Oke, slide selanjutnya, Rama. Oke, di Oke, sini saya selanjutnya akan akan sorry, dilanjutkan sorry, aja. Fat. Saya akan menjelaskan tentang arti dari enkapsulasi. Jadi, enkapsulasi ini untuk memastikan bahwa data sensitif disembunyikan dari pengguna. Nah, enkapsulasi ini adalah konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang bertujuan untuk membatasi akses langsung ke data dalam suatu objek dan hanya bisa dimanipulasi melalui metode tertentu. Nah, dengan enkapsulasi ini atribut dan metode suatu kelas dapat bisa bisa disembunyikan dari luar kelas untuk menjaga keamanan dari dan integritas data. Boleh next. Nah, di enkapsulasi ini ada modifier. Contoh itu ada public dan private. Nah, yang private itu akses modifier dan atributnya itu bisa diakses di kelas yang sama doang. Nah, kalau yang public itu atribut dan modifiernya bisa diakses dari kelas manapun. Boleh selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismet.
Oke, saya ambil kembali. Kelebihan dari encapsulation itu ada 5 teman-teman ya. Dari keamanan data, menjaga integritas, reusability, mudah diuji, dan kebebasan implementasi. Eh, untuk keamanan data tersendiri itu untuk mencegah akses langsung ke variabel dan meningkatkan keamanan data. Dan selanjutnya, menjaga integritas itu hanya data yang valid dapat dimasukkan atau sorry, atau diakses melalui metode getter dan setter. Reusability itu mempermudah pemeliharaan dan penggunaan kembali kode dan selanjutnya itu mudah diuji. Encapsulation sendiri mudah diuji karena membantu dalam unit testing karena modularitas yang lebih baik. Dan selanjutnya kebebasan implementasi. Developer dapat mengubah implementasi internal dapat tanpa mengubah antarmuka eksternal. Selanjutnya Rama boleh. Selanjutnya kekurangan dari encapsulation sendiri ada 3 ya teman-teman. Ada meningkatkan kompleksitas, sulit dipahami, dan membatasi fleksibilitas. Eh, Encapsulation sendiri terutama jika digunakan secara berlebihan itu tidak perlu, hanya meningkatkan kompleksitas. Dan encapsulation sendiri butuh pemahaman yang lebih mendalam, pemahaman lebih tentang kerja getter dan setter. Jadi lumayan sulit dipahami dan membatasi fleksibilitas akses data menjadi lebih terbatas yang bisa menjadi kendala dalam beberapa kasus. Boleh selanjutnya, Rama. Baik, selanjutnya untuk implementasinya kita langsung saja ke VS Code ya, sebentar. Hmm. Iya, sudah terlihat? Ini ikut udah nyiapin. Kok hilang? Bentar. Bentar. Belum apa? Buat baru aja, nggak boleh. Sebentar. Buat baru. Misal kita buat kelas mahasiswa gitu. Ah, Nah, di sini kita buat dulu atributnya, misal nama deh. Nama kita buat publik aja dulu, publik. Karena kita pakai string nama gitu. Lanjutnya, karena ini mahasiswa kita buat name. Kalau untuk name mungkin kita private kali. Kita private string name. Lalu atau lagi kita buat private lagi mungkin nilai private nilai float aja deh. Float nilai. Nah, kita buat dulu mahasiswanya di Kompas ya. Oke. Nama, name, nama, float, nilai. Nah, di sini terlalu belum ini. Nilai. Langsung nah. Sini karena di sini private ya. Jadi untuk mengakses atribut yang private ini seperti yang tadi di PPT, ini terlalu float. Seperti yang tadi di PPT, kita perlu menggunakan yang namanya metode get gitu. Sini kita buat dulu seperti tadi PPT, strukturnya itu public tipe data. Karena di sini misal kita mau mencoba menampilkan name gitu.
Karena name nama apa tipe datanya string, jadi kita tulis string di sini. Get di sini bebas, bisa name lagi ataupun gini aja sebenarnya udah bisa. Jadi sebenarnya sebebas lah. Di sini saya akan name aja biar gampang. Kurung, kurang awal. Terus kita return name ya. Name. Nah, di sini untuk buat tim sekarang kita untuk nilainya. Sini sama aja, kita copy aja. Nah, get n untuk membedakan kita pakai n kecil di sini. Ini kita return nilai. Oh iya, ini sama karena untuk nilai dia tipe datanya float, kita ganti jadi float. Nah, ini untuk materi kita sudah jadi. Sekarang kita tinggal mencoba untuk mengakses NIM dan nilai ini di kelas yang berbeda. Jadi kita buat kelas baru, misal display, display nilainya, display, head, display. Nah, kita buat ini dulu, public. Di sini sudah ada. Nah, ini kita buat mahasiswa dulu, mahasiswa kita panggil M, 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 oh ini ada. eh ya misal namanya gue NIM-nya 0060. Untuk nilainya misal berapa ya? 70 75 deh. 70 aja. Dan langsung ini add so. Nah, untuk menampilkannya kita langsung tampilkan aja sistem pakai ini. Misal nama gitu. Plus terlalu oh ada. Karena untuk nama ini dia public ya, jadi kita bisa langsung aja nama. Lalu kita buat lagi kita copy ya. Jadi kita ganti buat name sini nilai. Nah, sekarang untuk pertama-tama kita coba dulu kita mau mengakses private string ini dan nilai menggunakan metode yang biasa gitu. Kita lihat name x name ininya nilai. Ini coba kita run. Nah, di sini terjadi error ya. Bisa lihat sini name has private access in mahasiswa dan nilai has private access in mahasiswa. Jadi karena ini private, jadi dia tidak bisa sembarang diakses di kelas lain. Dia hanya bisa di kelas sendiri. Sekarang kita coba pakai metode get ini. Kita ambil tadi get n nama get n besar dan get n kecil. Get n besar sama get n kecil. Kita coba selalu lupa ini tar cek dulu. Oh, ini namanya nih. Tar namanya tidak gede dulu. Timbang dulu. Dan udah semua. Ini coba kita run ya. Run. Perlu apa ini? Run yang selalu. Nilai di name ini untuk nilainya ini return name usah beda
Nah, udah. Jadi nge-lag. Nah, di sini bisa terlihat ya. Di sini gue terlihat yang tadi namanya gue 50160 dan nilai 70 gitu. Nah, mungkin begitu untuk metode get-nya. Lalu bagaimana untuk metode set-nya? Nah, tadi mohon maaf tadi di contoh apa di PPT tadi agak ke skip yang bagian setter. Cuma untuk struktur itu kurang lebih sama kayak gini gitu, cuman beda dikit aja. Misal untuk yang setter kita buat lagi di sini. Strukturnya itu sama ini public. Cuma di sini kita ganti void karena di sini set itu lebih ke untuk mengganti si nilai ini ya. Jadi kita tidak mau return apa-apa. Jadi kita pakai void aja. Ini ya set, ini juga bebas. Misal kita mau set nilai gitu. Kita set nilai, kita set ini bebas juga. Nah, kurung. Nah, di sini kita isi si ini ya datanya atau variabel ya. Kita copy aja. Nah, langsung this nilai sama dengan nilai. Nah, untuk cara ganti si nilainya ini kita bisa ketik set nilai ngelek set nilai nah m set karena tadi kita nyebutnya set n jadi kita set n. Nah, ini tinggal kita isi aja nilai ya, misal mau berapa, misal naikin dikit 85 gitu, 84 85 langsung kita ini. Nah, coba kita run lagi. Nah, di sini kita berhasil mengganti si nilainya yang tadi yang nilai aslinya 70 menjadi 85 di sini lihat. Nah, coba kita ganti lagi jadi 90. Nah, di sini sudah ganti 50 lagi. Jadi untuk get dan setter ini sendiri simpelnya get ini untuk nge-read dari atribut yang di private ini. Sedangkan untuk set tadi itu digunakan untuk write atau nulis. Jadi misal ini mengganti eh, jumlah asli dari atribut yang di private. Mungkin segitu aja untuk informasinya. Kita kembali ke PPT ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat PPT? Oke, lanjut. Nah, untuk kesimpulan sendiri intinya enkapsulasi ini berfungsi untuk menyembunyikan data dan menjaga integritasnya agar tidak bisa sembarangan diakses di kelas lainnya gitu. Dan dengan cara memprivate atribut yang ada di kelas tersebut sehingga tidak dapat diakses di kelas yang lainnya. Nah, cara untuk mengakses atribut yang di private tadi dengan cara menggunakan metode setter dan getter. Enkapsulasi ini dapat meningkatkan keamanan data kita, menjaga integritas data, meningkatkan reusability kode, mempermudah unit testing, dan memberikan kebebasan dalam mengubah implementasi internal tanpa mengurangi antarmuka eksternal. Tentunya dengan bayaran kompleksitas kode kita yang menjadi semakin kompleks dan juga fleksibilitas akses data yang menjadi terbatas gitu. Mungkin segitu aja untuk presentasi kelompok kita. Apakah ada pertanyaan? Boleh Mas Dapat. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nama saya Dava Rizky dengan NIM 333723010. Izin bertanya, yang mengkalkulasikan bisa membantu dalam unit tes kan ya? Nah, lalu Iya. gimana apa dalam hal apa gitu? Jadi bisa dikasih contoh nggak gitu? Sebelumnya terima kasih. Oke. Kita tampung dulu kali ya. Ada pertanyaan lain?
Mau nanya dong, Boleh. apakah ada resiko tidak menggunakan enkapsulasi selain keamanan? Terima kasih. Oh, oke. Kita tampung dulu. Terima kasih. Yuk. Jawab Mas Ismet. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua tadi itu apakah ada risiko tidak menggunakan enkapsulasi selain keamanan ya? Nah, selain keamanan mungkin bisa tanpa enkapsulasi yang baik bisa terjadi bug dalam sistem ya. Misal contohnya di game RPG deh. Di game RPG kan kita ada player ada status ya. Ada status misal HP atau physical damage gitu. Nah, misal kita naruh HP pelayarannya 100 gitu dan damage dia itu misal 10 gitu. Nah, kalau gak pakai enkapsulasi, misal ada player yang ngerti ngotak-atik dikit aja, itu dia bisa itu ngubah tuh HP sama si damage KB. Misal HP digedein jadi 9999, damage 999 itu dia bisa memanfaatkan bug untuk nge-cheat di sebuah game gitu. Sehingga game menjadi tidak baik karena kebanyakan cheaternya. Nah, kalau pakai enkapsulasi kan dia tidak bisa diakses sembarangan ya si HP dan damage-nya. Sehingga meskipun dia bisa ganti, tapi si jumlah HP aslinya dia tidak tidak akan bisa diubah gitu. Mungkin apakah sudah terjawab? Terjawab, Mas. Mas ya. Oke, thank you. Oke, mungkin pertanyaannya sudah selesai. Eh, Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dan mau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar tadi.